283. Ferish ikut menenangkan Simbok yang terlihat sangat cemas dan takut. Waktu juga sudah semakin petang, sebentar lagi maghrib. "Bak," kata Simbok dengan takut menatap Vika yang merangkulnya. "Sudah, kita tunggu dulu, Mbok, mungkin kelilingnya jauh." "Enggak, tadi cuma bawa uang 15.000, Simbok berikan pada Putri dan Evan untuk bayar." "Iya Om, kami bayar 15.000. Kelilingnya kampung saja, sebentar banget." "Ini mereka lama banget," kata seorang anak yang lebih besar dari si kembar. "Biasanya lewat mana kalau keliling?" "Ke sana lalu ke samping gedung olahraga, dan tembus pasar buku Om," tunjuk anak kecil itu ke arah utara. "Aku ambil motor dulu ya, aku coba telusuri jalan yang mereka lewati," kata Ferish pada Vika. Vika mengangguk dengan cemas. "Maaf, Mbak." "Simbok lalai," kata Simbok mulai menangis. "Sudah Mbok, namanya juga anak-anak, Simbok kan menuruti kemauan mereka," jawab Vika mengajak Simbok untuk duduk di pos ronda. "Belum kembali ya mereka tadi, Mbok?" tanya seorang ibu yang baru keluar dari rumahnya. Beliau orang tua dari Putri dan Evan. "Mbak Vika, apa kabar?" "Baik Bu, iya, belum pulang juga. Sudah mau maghrib." "Ibu tahu siapa yang bawa Bendi?" "Enggak tahu Mbak, katanya sih itu Bendi Pak Kasman, yang di rumahnya di Kalilarangan Mbak." "Kalau yang sopirnya enggak kenal." Suara motor Ferish mendekat pada Vika yang sedang mengobrol. Ferish mengajak anak kecil yang tadi memberitahukan jalur yang dilewati Bendi. Azan maghrib berkumandang, membuat Vika dan Simbok makin cemas. Pikiran buruk sudah menghantui Vika. Anak-anaknya lepas dari pengawasan dirinya. "Mbak Vika, Simbok, ayo menunggu di rumah saya saja." "Enggak baik, maghrib di jalan." "Iya, terima kasih Bu," jawab Vika lembut. "Kita ke rumah dulu Mbok." "Udah dicari Mas Ferish. Kalau kembali ke sini pasti ke rumah Putri." Vika mengajak Simbok ke rumah Farah, yang tidak jauh dari pos ronda. Sambil menangis Simbok berjalan kembali, dan berpapasan dengan Dokter Purba yang akan keluar dari pagar rumah Farah. Dengan heran Dokter Purba melihat Simbok yang menangis. Vika kemudian menjelaskan alasan Simbok menangis. Mereka kemudian menunggu di teras rumah Farah, karena penunggu rumah sedang keluar kota. "Mama kok khawatir ya sayang?" kata Dokter Purba mengungkapkan perasaannya. "Semoga saja tidak, Ma." "Vika enggak mau itu terjadi," jawab Vika yang paham maksud Dokter Purba. "Maafkan saya Ndoro Ibu, saya salah," kata Simbok hampir bersujud di kaki Dokter Purba. Mbok, jangan seperti ini," seru Dokter Purba menahan badan Simbok. "Sayang, angkat Simbok." Vika membantu mengangkat badan Simbok yang ternyata sudah lemas, dan tidak sadarkan diri. "Pingsan Ma," kata Vika menatap mata Dokter Purba. "Eyalah, Mbok malah pingsan di sini," keluh Dokter Purba sambil memapah Simbok ke kursi. Ferish dan seorang anak lelaki menyusuri jalan yang biasa dilewati Bendi, tapi tidak terdengar suara kuda ataupun terlihat Bendi di sepanjang jalan yang dilewati. Ferish mengikuti petunjuk arah yang diberikan anak kecil yang diboncengnya. Gang-gang mereka masuki, tapi belum ketemu. Ferish mengarahkan ke sebuah arena bermain, yang tidak jauh dari tempat itu. Suasana arena itu nampak sepi, dan pagarnya pun tertutup. "Kita kemana lagi ya, Dek?" tanya Ferish. Kalau ke warung es krim di dekat pasar buku Om, baru buka minggu lalu dan ramai anak-anak. Ada perosotan dan ayunan juga." "Pasar buku ya?" "Iya, di depan pasar buku." Ferish pun menarik gas motornya menuju pasar buku yang sedari tadi belum dimasuki, hanya sebatas lewat di persimpangan saja. Sebuah bangunan berwarna pink dan di depannya terpasang banner berlogo kon es krim yang besar berhias lampu warna-warni. "Itu Om," tunjuk anak kecil pada bangunan pink itu. Dan benar saja tak jauh dari bangunan pink itu terlihat sebuah Bendi yang berhenti di dekat tempat parkir motor. Ferish segera memarkirkan motornya di depan sebuah ruko yang sudah tertutup. "Mas Ferish," sapa seorang lelaki dengan pakaian lurik berlogo Pemkot Kota Semarang. "Iya, nitip motor ya," kata Ferish sambil berlari. Anak kecil yang bersama Ferish pun mengikuti dirinya berlari. Ferish menatap ke segala arah, melihat kerumunan anak kecil yang ada di rumah es krim itu. "Di mana kalian Nak?"
kata Ferish mulai resah sambil berkeliling ke tiap sudut bangunan restoran yang menyajikan menu aneka es krim. Ferish berinisiatif bertanya ke satpam, yang kebetulan sedang berkeliling. "Pak, maaf, saya mencari anak saya. Dia kembar, berkuncit dua memakai pita semua, dan bersama seorang sopir bendi dan sepasang anak yang sebesar ini," kata Ferish menunjuk anak kecil yang bersamanya. "Anak kembar ya?" kata sang satpam sambil berpikir. "Oh, yang tadi menangis karena bajunya kena es krim dan minta ganti. Di kamar mandi sebelah sana tadi mas," tunjuk sang satpam ke samping bangunan di mana ada lorong menuju halaman belakang restoran. "Mas Ferish, ada apa?" tanya seorang pria yang rapi dan seorang tukang parkir yang tadi menyapanya. Ferish nampak bingung pada dua pria itu. "Saya mencari dua putri kembar saya, tadi naik bendi tapi lama sekali tidak kembali." "Oh, iya mas, ada aku lihat. Aku bantu cari," kata sang tukang parkir, langsung berlari pergi. Kata satpam tadi di kamar mandi sana, tunjuk Ferish sambil berjalan. Rasa cemas dan khawatir bergelayutan di hati dan pikirannya. Afi dan Fiza memang pembersih. Sedikit kotor di bajunya saja dia akan minta ganti. Dan jika sudah menangis mereka sudah ditenangkan, kecuali oleh pawangnya yaitu dirinya dan Vika. "Ayo, mas, kalau masih di area ini insya Allah tidak akan bisa kemana-mana," kata sang pria yang rapi. Dia kemudian berbicara di alat komunikasinya meminta dicarikan anak kecil kembar berpita, dengan seorang sopir bendi. Begitu sampai di kamar mandi, tidak terdengar suara anak-anaknya. Ferish membuka semua pintu kamar mandi. Dari alat komunikasi milik pria rapi, dari kamera pengawas terlihat ciri-ciri anak kecil yang berpita yang digendong paksa oleh seorang pria dan diikuti dua anak lainnya di halaman parkir belakang restoran. "Ayo mas, lewat sini," kata sang pria rapi keluar dari kamar mandi dan menuju pintu kecil yang ada di belakang restoran. Begitu membuka pintu kecil terdengar suara tangisan yang bersahut-sahutan. Dada Ferish langsung bergemuruh penuh amarah, dia segera berlari mencari sumber suara. "Afi, Fiza, ini ayah sayang, di mana kalian?" teriak Ferish sambil berlari ke arah jalan raya yang cukup ramai. Terlihat dua pemuda berpakaian khas juru parkir berlari ke arah kios-kios buku di seberang jalan. Ferish tertarik untuk mengikutinya, namun ponsel di sakunya berdering, nama Koko yang tertera di layar. "Mas Ferish di mana? Kami menyusul." "Sudah di jalan," kata Koko dengan cepat. "Pasar buku belakang Museum Crisco," jawab Ferish langsung mematikan teleponnya dan berlari masuk ke deretan kios buku. Terdengar tangisan Afi dan Fiza ditambah seorang anak lagi, serta perdebatan beberapa orang. Ferish masuk dalam gang sempit menuju ke tengah pasar buku. "Ayah!" teriak Fiza begitu Ferish muncul. Afi pun berteriak setelah menoleh ke belakang. Afi dan Fiza kemudian menangis semakin kencangnya. Dua anak kecil yang menemani kembar naik bendi segera berlari ke belakang Ferish mendekati teman mereka yang datang bersama Ferish. Tukang bendi memanfaatkan kelengahan Ferish yang menanyakan keadaan Putri dan Evan. Dia berlari lagi sambil memanggul kembar di bahunya. Dua pria juru parkir mengumpat kasar dan berlari-lari mengejar tukang bendi yang berlari menuju ke jalan raya. Karena ramainya lalu lintas, mereka kesulitan mengejar tukang bendi. Dan mereka pun kehilangan jejak. "Mas!" teriak Mono yang baru turun dari motor. "Gimana?" Ferish menggelengkan kepala dengan kedua tangan menjambak rambutnya, frustasi. Dengan nafas terengah Ferish mencoba berpikir. Tadi Bapak Bendi itu bilang dia teman Om dan Tante. Dia juga kenal dengan Bu Dokter. Makanya kami mau diajak beli es krim, saat lewat di toko es krim tadi, kata Evan saat ditanyai pria rapi. "Di restoran ada kamera pengawas, kan Fer?" "Ada kok, pasti kelihatan wajah pria tadi." "Kalian itu siapa?" tanya Ferish dengan nafas terengah. Tiga pria yang baru ditemui Ferish mengulum senyum. "Kami bagian dari NAC yang lama mas, tapi kami masih saling terhubung." "Maaf mas, kami tidak tahu kalau mereka cucu Bos Dion," kata si juru parkir. "Oh, iya, enggak apa, bukan salah kalian. Maaf aku tidak bisa menghafal satu persatu pengikut ayah," kata Ferish. "Kita pulang dulu, kasihan mereka ini. Kamu ambil motorku ya, aku bawa motor ini." Ferish meminta motor yang dipakai Koko dan Mono,
kemudian mengajak 3 anak yang bersamanya untuk pulang duluan. 284. Vika terduduk lemas di sofa setelah mendengar cerita Ferish yang belum bisa membawa anak-anaknya pulang. Air mata sampai tidak bisa keluar dari mata Vika, karena begitu dalamnya kesedihan yang dirasakan. Begitupun dengan Dr. Purba, beliau tidak bisa berkomentar apapun, dia memeluk Vika yang ada di sampingnya. Simbok sejak sadar dari pingsan, menangis di kamarnya. Terdengar suara Koko dan Mono di depan rumah. Ferish pun segera keluar dan menyuruh mereka masuk ke ruang tamu. "Jadi, dapat apa?" tanya Ferish sambil duduk di depan Koko dan Mono. "Musuh yang tidak pernah kita duga, Mas," kata Koko sambil meletakkan cetakan wajah sopir Bendy dari kamera pengawas dari beberapa sudut. "Ini rekaman lengkapnya, Mas," kata Mono menyerahkan sebuah flash disk. Ferish beranjak dan mengambil tas kerjanya yang masih di dalam mobil. Laptopnya ada dalam tas itu. Dengan membawa tasnya ke ruang tamu, Ferish duduk kembali dan membuka laptopnya. Flash disk dari Mono segera dihubungkan ke perangkat pribadinya. Muncul rekaman, kamera pengawas yang diambil dari jam 17 waktu Indonesia Barat. Wajah pria yang membawa si kembar belum begitu terlihat karena memakai topi. Terlihat wajah si kembar dan 2 anak lainnya tersenyum senang, sambil membawa balon yang dibagikan gratis saat mereka masuk. Dalam menit ke-18, sang sopir Bendy melepas topi yang dipakainya. Saat di depan meja kasir, karena permintaan sang petugas. "Ma, bisa kesini sebentar?" panggil Ferish pada Dr. Purba. Dr. Purba dan Vika pun mendatangi Ferish. Mereka duduk di samping Ferish, yang menghadap layar laptopnya. Wajah sedih yang semula menghiasi wajah Dr. Purba berubah menjadi merah karena amarah. Kekecewaan yang teramat dalam, saat melihat wajah penculik cucunya. Rekaman video terus berputar, amarah Dr. Purba makin bertambah, saat pria yang dia kenali itu menamparkan mulut Avi dan Fiza bergantian saat tidak mampu membuat kembar berhenti menangis. Tangan Dr. Purba nampak terkepal dengan tatapan mata yang sangat tajam menatap wajah si penculik. Dr. Purba beranjak dari duduknya dan masuk dalam kamarnya. Sementara Vika bersandar lemah di punggung Ferish. "Bawa pulang anak-anak secepatnya, Mas." "Iya sayang, pasti Mas bawa pulang mereka," jawab Ferish sambil membelai lengan Vika. "Mereka sudah pindah 1 tahun lalu, Rish, dan tidak ada yang tahu mereka kemana," keluh Dr. Purba. "Harusnya aku tidak membiarkan paman kamu membantunya kemarin, jika ini balasan dari mereka." Di depan rumah terdengar ramai suara bapak-bapak yang memasuki halaman. Dr. Purba melihat lewat jendela, siapa yang datang. "Malam Bu Dokter," sapa Pak RT. Pak datang bersama 3 orang warga, yang kebetulan orang tua dari anak-anak yang terlibat tadi sore. "Malam Pak, mari silahkan masuk." "Ferish ada di rumah," jawab Dr. Purba sambil membuka lebar pintu rumahnya. Ferish, Vika, dan Komo berdiri bersalaman dengan Pak dan warganya, dan mempersilakan mereka duduk. Setelah para tamunya duduk, Vika menuju ke belakang, memanggil anaknya Simbok yang ikut bekerja di situ agar membantunya membuat minum. "Bu Dokter, Mas Ferish, kami ikut prihatin dengan kejadian tadi sore, dan setelah mendengar cerita dari Pak Taslim tadi, saya menghubungi Pak Kasman. Beliau ini yang memiliki Bendy," kata Pak menunjuk pada seorang pria yang duduk di sebelahnya. Pak Kasman tersenyum dan mengangguk pelan. Dirinya merasa tidak enak salah satu pegawainya melakukan tindakan penculikan. "Terima kasih banyak Pak, kita juga tidak pernah menyangka kejadian ini akan terjadi. Maaf sudah merepotkan. Dan tadi Evan sama Putri sampai ketakutan. Jadi apa Bapak tahu alamat dia?" "Maaf sekali Mas, dia itu selama ini tinggal di rumah saya. Karena cerita tidak punya tempat tinggal di sini. Dari ceritanya dengan pegawai saya yang lain, dia bilang rumahnya di daerah Tawangmangu. Saya sendiri belum pernah ke sana. Ini KTP yang dia tinggalkan pada saya, saat meminta pekerjaan." "Tawangmangu. Kok, bisa enggak?" tanya Ferish menoleh pada Koko. Koko mengangguk dan menepuk bahu Mono untuk segera pergi. "Boleh pinjam KTP-nya sebentar Pak," kata Koko mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. "Setahu Mama, keluarganya itu di Batu, Wonogiri loh," kata Dr. Purba. "Siap Bu Dokter, saya koordinasi dengan teman-teman." Koko dan Mono segera pergi lagi.
Mereka harus cepat bergerak, sebelum semakin jauh. Karena penasaran, Dokter Purba bertanya pada Pak Kasman. Awal mula penculik itu bekerja pada Pak Kasman. Dia belum ada 1 tahun bekerja dengan saya, Bu Dokter. Selama ini sikapnya baik dan pekerja keras. Kalau malam dia menjadi penjaga malam di koperasi dekat rumah. Dulu saya kenal dia saat membeli kuda baru. Kebetulan kudanya itu belum jinak dengan saya dan lari, dan dia yang membantu saya menangkap kuda itu, dan menjinakkannya. Lalu setiap saya akan membeli kuda baru, saya mengajaknya, karena pengetahuannya tentang kuda sangat banyak. Iya, itu memang bidang dia dulu, saat masih jadi tamtama. Dia sempat tugas ke Sumba, Nusa Tenggara Timur, saat baru lulus, kenang Dokter Purba. Asteris, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di sebuah rumah kontrakan sempit berukuran 4x10 meter, kembar menangis tanpa suara, karena jika bersuara mereka akan dipukul lagi mulutnya. Mereka saling memeluk dan menenangkan. Bu Maman memanggil kedua orang mereka seperti bisikan sampai tak terdengar siapapun. Sang istri yang baru pulang bekerja, terkejut melihat ada 2 orang anak yang menggemaskan meringkuk saling berpelukan di atas kursi bambu mereka. "Pak, mereka siapa?" tanya sang istri sembari masuk dalam rumah. "Cucu Purba, anak Feris yang sombong itu. Kenapa bisa di sini?" tanya sang istri kemudian mendekati si kembar. "Anak cantik, kalian menangis?" tanya sang istri dengan lembut. Dia begitu menyayangi anak kecil karena dirinya belum diberi karunia anak dalam rumah tangga mereka. Afi dan Fiza mengangkat wajah mereka menatap pada Diana, istri tukang bendi. Wajah sembab dan bibir yang bengkak menjadi pemandangan miris yang menyakitkan hati Diana. Wajah lucu kembar terlihat menyedihkan. "Kalian kembar ya?" tanya Diana lagi. Afi dan Fiza mengangguk. "Beda 4 menit," kata embun, jawab Fiza lirih. Diana masuk dalam rumah mengambil sapu tangan dan gayung berisi air hangat. Dia membasuh wajah kembar bergantian dengan penuh kelembutan. Afi dan Fiza diam saja, karena mereka merasa lebih enakan di wajah mereka. "Nama kalian siapa?" "Saya Fiza, ini adik saya Afi. Anak ayah Ais dan bunda embun cantik." Diana mengulum senyum, hatinya tergerak untuk menyayangi 2 gadis lucu di hadapannya. Diana kemudian masuk lagi dalam rumah membawakan kembar biskuit dan 2 gelas susu coklat. "Afi enggak mau susu, Afi mau pulang," kata Afi mulai menangis lagi. "Bisa diam tidak kalian?" bentak sang tukang bendi mengejutkan kembar. Fiza yang tadinya diam, ikut menangis lagi. Tangisan mereka makin kencang meski Diana sudah mendekap mereka, setelah melihat perdebatan Diana dan tukang bendi di depan mereka. Diana membela kembar. "Jangan pernah pukul anak kecil. Mungkin itu sebabnya kamu tidak bisa punya anak, karena kamu terlalu kasar pada anak kecil. Kamu yang tidak bisa punya anak," tunjuk tukang bendi pada Diana. Diana merasa sakit hatinya sudah ditunjuk dengan kasar oleh suaminya. Dia mulai meneteskan air mata. Suara tangisan kembar dan teriakan perdebatan tukang bendi dengan istrinya mengundang kecurigaan beberapa tetangga mereka dalam lorong kontrakan itu. Pasangan suami istri itu tinggal di kontrakan kumuh di pinggir sungai terpanjang di Jawa. Orang berbicara saja bisa terdengar, apalagi tangis teriakan kembar yang selalu membahana di rumah mereka yang besar. Bersambung.